Datanglah saya yang kemudian alhamdulillah ditolong, diajarin, disempurnakan sama teman-teman OJK dan BI. Kemarin saya main jalan aja tanpa ilmu. Alhamdulillah pemerintah ngebenerin langkah saya. Sempet denger kan saya dipanggil sama OJK, dipanggil sama BI, kemudian dituduh melakukan investasi ilegal, no? Padahal yang saya lakukan adalah mengumpulkan potensi ekonomi teman-teman sehingga menjadi sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kita lanjut lagi videonya ya. Kali ini kita ngebahas tentang, ya masih video lanjutan sebenarnya, cuma lebih ngebahas tentang apa yang sedang terjadi sekarang dikaitkan dengan video Yusuf Mansur yang masa lalu. Nah teman-teman, seperti kita ketahui bahwasanya Hotel City itu dari patungan usaha, tapi banyak sekali yang berkaitan dengan kondisi investasi yang ada saat ini yang dilakukan oleh Yusuf Mansur atau digadang-gadang oleh Yusuf Mansur itu sebenarnya ya cuma rangkaian dari masa lalu Yusuf Mansur yang suka pamer investasi ya teman-teman. Nah kita lihat dulu teman-teman videonya dan nanti saya akan ya sedikit kasih penjelasan, karena ya seperti biasa kita di YouTube ini videonya kalau durasinya terlalu panjang, kalau bukan podcast yang yang viral itu biasanya nggak ditonton terlalu banyak ya. Kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Udah nggak ragu lagi lah, sedekah. Makanya saya menyarankan kepada saudara, kalau saudara akhirnya memilih nabung, lebih baik saudara dagang, jangan nabung. Kalau nabung itu duitnya nanti turun, duitnya nanti habis. Pilihlah dua jalan, jalan dagang atau jalan bersedekah. Itulah jalan yang harus saudara tempuh, yang harus saudara pilih. Tapi jaga ibadahnya. Kalau ibadahnya nggak dijaga, nanti hidupnya hancur-hancuran. Apalagi di negeri orang, banyakin kemudian seperti yang saya bilang, banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aslinya saya pengen bicara tentang kekuatan ekonomi, tapi waktu tidak mengizinkan. Insya Allah saya akan menitipkan audio atau nanti saya telekonferensi dari Indonesia ke Taiwan kepada teman-teman semua untuk membuka mata teman-teman semua bahwa saudara ini hebat. Saudara ini betul-betul akan menciptakan konglomerasi. Jadi Pak Arif, teman-teman ini akan melakukan konglomerasi, begitu Pak Suarsono. Andai mereka itu bersatu di dalam urusan ekonomi. Siapa yang sholat Jumat ketika di tanah air? Yang sholat Jumat ketika tanah air. Oke. Mendengarkan pengumuman sebelum sholat Jumat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia dan dirahmati Allah. Sebelum khotib naik mimbar gitu ya, diumumkan saldo kas masjid hingga Jumat ini berjumlah 30.150.343 rupiah. Seperti itu ya? Mari kita bacakan doa, gitu kan? Dari dulu seperti itu terus pengumumannya. Datanglah saya yang kemudian alhamdulillah ditolong, diajarin, disempurnakan sama teman-teman OJK dan BI. Kemarin saya main jalan aja tanpa ilmu. Alhamdulillah pemerintah ngebenerin langkah saya. Sempet denger kan saya dipanggil sama OJK, dipanggil sama BI, kemudian dituduh melakukan investasi ilegal, no? Padahal yang saya lakukan adalah mengumpulkan potensi ekonomi teman-teman sehingga menjadi sesuatu. Lah, saya mikir begini, sholat Jumat di tanah air itu tromolnya minimal 1 juta per Jumat, betul? Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta per Jumat. Bahkan masjid UGM, kampus mahasiswa setiap Jumat itu rata-rata 20 juta. Rata-rata 20 juta. Saudara tahu nggak ada berapa masjid di Indonesia jumlahnya? Ada 1 juta masjid di Indonesia. Kalau setiap Jumat itu 1 juta saja, berarti setiap Jumat itu 1 triliun rupiah. Setiap Jumat loh Bu, 1 triliun. Harusnya pengumumannya begini. Nih pengumumannya begini. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah Jumat yang lalu kita habis mengakuisisi Hotel Grand Hyatt. Kemarin kita akuisisi di harga 900 miliar rupiah. Masih ada saldo 2,7 triliun.
Insya Allah kita akan beli 737-900 IR yang akan memberangkatkan teman-teman dari Jakarta ke Taiwan, insya Allah. Atau 737-300 yang extended range. Pengumuman harus begitu. Pengumuman harus begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah duit yang ada saat ini terkumpul 5,7 triliun rupiah. Insya Allah kita akan berangkat ke Amerika, akan mengakuisisi Google. Harusnya begitu. Kita akan beli saham walaupun cuma 2-3% atau 5-10%. Bos, ada Sriwijaya Air. Sriwijaya Air itu udah 10 tahun umurnya di Indonesia. Pesawatnya baru 40. Pesawatnya baru 40. Kalau ente buruh-buruh di Indonesia dan di tanah air bersatu, sekali bersatu nih, bang, itu udah langsung ngalahin Sriwijaya Air. Jumatan toh, itu jumatannya recehan, Pak. Recehan tuh 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Recehan itu bisa 1 triliun. Saya pernah naikin di Republika. Pernah saya tulis di Republika, 1 kali Jumat di Yogyakarta, 1 Jumat di Yogyakarta pernah semua pengurus masjid disuruh SMS ke nomor 1 nih, 1 nomor, tolong lapor ada berapa tromolnya sampai Jumat itu. Ternyata tromolnya 265 miliar rupiah hanya dari kota Yogyakarta. Bayangkan saudara-saudara semua, bila para buruh, bila tenaga kerja dikasih pengetahuan tentang akuisisi, dikasih pengetahuan tentang kapitalisasi modal, dikasih pengetahuan tentang saham, dikasih pengetahuan tentang membeli perusahaan, Allahu Akbar. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, ada poinnya di sana ya. Ada poinnya. Yang pertama soal bagaimana dia menceritakan tentang bersatunya ekonomi melalui kekuatan ya umat Islam itu selalu digadang-gadang Yusuf Mansur. Dan di sana dia selalu bercerita tentang ya ibaratnya gini, kalau mereka bersatu melalui Yusuf Mansur, intinya melalui Yusuf Mansur itu ekonomi akan kuat. Dia bisa beli ini, bisa beli itu gitu, dan dia akan menjadi orang yang amanah, yang bisa dititipin uang sama orang gitu. Intinya seperti itu sebenarnya. Nah, dari semua poin itu kalau kita lihat dari awal, walaupun belum ngomong sekomplit video-video yang saya ya rilis itu, sebenarnya gini, kalau kita melihat rilisan video dari Yusuf Mansur itu sebenarnya selalu soal sedekah, soal investasi, bicara soal keinginan Yusuf Mansur di masa depan gitu, bagaimana dia pingin umat Islam ini membiayai dia. Sebenarnya intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, itu soal ekonomi Islam sebenarnya seperti yang Yusuf Mansur katakan itu. Ekonomi Islam yang Yusuf Mansur katakan itu ya membiayai dia, bukan soal ekonomi yang sebenarnya. Contoh misalkan gini, patungan usaha. Patungan usaha itu apa sih sebenarnya? Patungan usaha itu yang digadang-gadang Yusuf Mansur itu awalnya itu soal investasi yang masyarakat lakukan gitu ya melalui Twitter. Jadi Yusuf Mansur dulu punya akun Twitter, dia menggadang-gadang kalau dia mau membeli hotel, teman-teman ini mau nggak gitu bergabung, atau sebenarnya kalau dia pingin menggagas suatu investasi dan pingin membeli sebuah properti, teman-teman mau bantu nggak gitu. Sebenarnya awalnya dari situ. Tapi sebenarnya teman-teman itu kalau kita lihat dari Twitternya, tapi sebenarnya hal-hal semacam itu sudah kepikiran sama Yusuf Mansur. Buktinya apa? Buktinya di video yang sudah saya rilis, bahwasanya dari dulu Yusuf Mansur itu pingin mengumpulkan uang dari masyarakat dengan narasi ya kepentingan umat gitu ya teman-teman. Nah, contoh patungan usaha yang sampai digagas, dan patungan usaha itu sebenarnya teman-teman, patungan usaha itu dirilis ya dirilis itu hampir berbarengan gitu ya, hampir berbarengan dengan WFID, dengan VSI gitu, dan semuanya itu memang digadang-gadang sama Yusuf Mansur. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini, itu patungan usaha udah dirilis teman-teman. Kalau kita lihat di video yang saya tampilkan tadi, sebenarnya patungan usaha itu udah dirilis, dan dia sedang menggadang-gadang investasi selanjutnya yang pingin masyarakat atau orang teman-teman TKI di luar negeri itu ingin bergabung di sana.
Nah, contoh misalkan yang kemudian setelah patungan usaha dia itu merilis tabung tanah teman-teman. Jadi intinya Yusuf Mansur itu ingin membeli tanah sebanyak-banyaknya teman-teman yang berinvestasi di sana melalui koperasi gitu ya teman-teman. Nah itu sudah dirilis kemudian setelah patungan usaha. Terus kemudian ada tabungan aset. Nah ini contohnya teman-teman. Nah saya nggak akan maju terlalu panjang karena video durasinya dibatasi. Nah intinya adalah setiap investasi yang dilakukan sama Yusuf Mansur yang mengatasnamakan umat itu ujungnya itu menjadi milik Yusuf Mansur. Nah, saya buktikan misalkan patungan usaha itu milik siapa? Milik Yusuf Mansur. Tabung tanah milik siapa? Milik Yusuf Mansur. Terus uang masyarakat kemana? Nah itu dia kuncinya. Karena dikumpulkan melalui 10 juta, 5 juta, bahkan ada yang mungkin investasi 1 juta lebih. Pada akhirnya orang-orang ini kalau mau menggugat perdata karena investasinya ini di kurun waktu 10 tahun dan Yusuf Mansur tahu persis bahwasanya ketika 10 tahun itu kalau misalkan dia mau mengajukan pidana itu akan sulit. Kenapa? Karena ada daluarsa untuk kasus-kasus seperti ini, kasus berkaitan seperti ini. Jadi Yusuf Mansur itu tahu persis gitu ya teman-teman. Jadi kalau Yusuf Mansur bilang ya dia itu ditegur OJK dulunya, ya teguran dari OJK itu sebenarnya ya Yusuf Mansur tahu bakal ditegur gitu, dan Yusuf Mansur nanti akan punya alibi. Itu teman-teman faktanya. Kenapa? Yusuf Mansur tahu karena Yusuf Mansur itu mantan narapidana dan dia narapidananya utang piutang. Jadi dia tahu gitu. Mungkin sudah ada yang menasihati dia gitu teman-teman. Jadi kalau kita berpikir soal bagaimana Yusuf Mansur mengumpulkan uang ini dan akhirnya menjadi milik Yusuf Mansur itu tahu persis gitu ya. Momen-momen ketika Yusuf Mansur kalau ada kesempatan seperti itu ya pasti akan dia lakukan. Kenapa? Karena waktu video-video ini sudah mulai viral, Yusuf Mansur masih melakukan hal seperti itu gitu ya teman-teman. Dia pingin teman-teman ini bergabung di Pattern Asset Management. Itu fakta teman-teman. Jadi walaupun Pattern Asset Management ujung-ujungnya profesional, tapi akhirnya kan teman-teman sendiri tuh tahu lah. Dan investasi-investasi yang lain kita nggak pernah tahu apakah Yusuf Mansur menawarkan investasi lain. Contoh misalkan kayak Syah Al-Mansur ya melibatkan orang lain, melibatkan pihak ketiga, tapi Yusuf Mansur di sana itu ya ibaratnya membetengi gitu ya teman-teman. Nah teman-teman masih percaya kalau Yusuf Mansur itu sepolos itu gitu. Kalau Yusuf Mansur itu kan ada yang bilang kapan sih Yusuf Mansur mulai seperti itu? Dari dulu. Itulah teman-teman, dari dulu Yusuf Mansur itu memang seperti itu. Itu video 2014 itu faktanya, dan nanti saya bisa ulas ke video yang lebih lama lagi. Faktanya Yusuf Mansur memang seperti itu. Faktanya investasi-investasi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu yang mengumpulkan dana dari umat itu ujungnya gimana? Ujungnya menjadi milik Yusuf Mansur. Itu faktanya. Nah nanti akan kita bahas lagi teman-teman, karena ini berkaitan dengan investasi-investasi yang dilakukan Yusuf Mansur dan dari dulu gitu ya, dari dulu. Kenapa saya akan katakan dari dulu? Biar teman-teman terbuka pikirannya bahwasanya orang ini ya dari dulu seperti itu. Sampai sini jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.